Gak usah Bapak bayar pengacara, gak usah Bapak sidangkan. Tinggal Bapak tunjukkan aja Pak, kayak gini ya, ini ijazahku Pak. Apa susahnya nunjukkan gitu Pak? Pak, aku capek Pak, pendukung Bapak 2 periode aku Pak. Ku bela-bela Bapak di depan kawan-kawanku, di depan ruang lingkup yang kecilnya memang, yang gak seberapa, tapi perih gitu. Sebagai pendukung Bapak, perih gitu Pak. Dipermasalahkan dulu kok kacamataan, sekarang nggak kacamataan. Ya mungkin aja emang bener-bener nggak mampu beli karena duitnya habis buat kampanye. Udah gaji. Oh ya iyalah, jangan difoto. Nanti takutnya kalau dibuat pinjol gimana? Nanti kalau dibuat data judol gimana? Kebayang nggak presiden pensiun ditelepon orang ditagih utang pinjol judol? Salam waras. Gunakan akal sehat untuk menganalisis soal ijazah ini. Gak usah botak-bot. Mau bisik deh. Ya teman-teman semua, apa sih keuntungan meributkan ijazah dari Pak Joko Widodo? Nah, ini kita harus tahu teman-teman semua, kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa dampaknya, dan kalau memang palsu, apa dampaknya. Setidaknya hal ini bisa menyadarkan untuk teman-teman semua yang mungkin mendukung buta, fanatik ya kan. Nah, dari sinilah nantinya akan dibuka selebar-lebarnya kebenaran tersebut gitu yang sudah diributkan bertahun-tahun. Nah, mungkin bisa jadi ini adalah momentumnya. Teman-teman semua, gue melihat ya ada video seorang laki-laki yang beliau sudah memilih Pak Jokowi 2 periode. Beliau termasuk orang yang sangat mendukung Pak Jokowi, bahkan beliau juga menginfluence keluarganya untuk mendukung Pak Jokowi. Tapi nyatanya beliau kecewa dengan tindakan dari Pak Jokowi yang kenapa sih per hari ini pun tidak mau memunculkan ijazah aslinya. Tidak mau membuktikan kalau memang ijazah itu asli. Apa susahnya untuk membuka dan memperlihatkan di halayak umum gitu. Agar semua orang tahu dan clear. Tapi sebelum kita masuk ke sana teman-teman semua. Ini ada yang lagi trending juga di akun X ya. Jokowi nggak usah pulang. Gegara Pak Jokowi sekarang berada di Vatikan ya kan. Diutus oleh Pak Prabowo. Nah muncullah hashtag Jokowi nggak usah pulang. Kalau kita melihat ya di akun X ya. Di sini ya. Banyak sekali tweetan yang di sini ada hashtag Jokowi nggak usah pulang. Ini kenapa teman-teman semua? Nah nih dan trending ya. Nomor 1 2025 lengserkan Gibran. Nomor 2 Jokowi nggak usah pulang. Jadi memang akhir-akhir ini banyak sekali berita mengenai Gibran dan juga Pak Jokowi. Banyak sekali ya berita mengenai mereka berdua gitu. Karena benar kata Opung Panda ya, beliau mengatakan kadang-kadang kok bingung gitu loh. Setiap ada yang rame tapi nggak ada penyelesaiannya gitu. Jangan-jangan ini dibiarkan saja gitu. Tentunya ini menguras tenaga kita semua. Dan juga banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih harus bahas itu, bahas ini, bahas itu, bahas ini. Ya kalau nggak diselesaikan satu persatu ya repot jadinya. Dan nanti suatu saat akan dibahas lagi. Makanya mudah-mudahan ini adalah momen untuk bisa menyelesaikan masalah. Dimulai dari ijazah aku cuma Pak bilang Jokowi. Pak, Oke teman-teman semua, inilah reaksi pendukungmu dari Pak Jokowi yang dan 2 juga periode komen mencoblos pada kau netizen. Pak. Kita lihat videonya. Membela-bela kau Pak. Sampai di keluargaku, mamaku, bapakku sama adik-adikku kuarahkan untuk mendukung Bapak 2 periode. Tapi sekarang tersebar isu ijazah palsu Pak. Bapak tahu nggak? Sakit Pak. Pak, aku sarjana pertanian Pak. Belum dapat kerja di bidang pertanian. Susah Pak. Susah kan Pak? Betul kan susah kan Pak? Bapak dulu memotivasi kami Pak. Bilang pentingnya pendidikan untuk jadi jati diri. Tapi Bapak tengok Bapak Pak. Jatuhnya kayak nggak tahu diri Pak. Kok bisa Pak? Itu benar atau enggak Pak Bapak ijazah palsu Pak? Kalaupun itu benar, aku orang pertama kali paling kecewa Pak. Kalau itu salah Pak, nggak usah Bapak bayar pengacara, nggak usah Bapak sidangkan. Tinggal Bapak tunjukkan aja Pak kayak gini ya, ini ijazahku Pak. Apa susahnya nunjukkan gitu Pak? Pak, aku capek Pak, pendukung Bapak 2 periode aku Pak. Ku bela-bela Bapak di depan kawan-kawanku, di depan ruang lingkup yang kecilnya memang. Kecilnya ruang lingkupnya, tapi desakannya itu debat kusir yang
yang nggak seberapa, tapi perih gitu. Sebagai pendukung Bapak, perih gitu Pak. Bisa nggak Bapak buktikan Pak? Hilangkan dulu rasa kecewaku Pak, supaya kau menjadi raja. Kau dulu kerjanya bagus kau Pak, bagus. Bagus, gua akui bagus kerjamu Pak. Cuman tingkahmu yang nggak bagus Pak. Kalau memang betul ini ijazah palsu, haruskah kami buat ijazah palsu supaya bisa jadi presiden? Haruskah kami tidak usah berpendidikan? Dulu Bapak 10 tahun memotivasi kami, menanamkan rasa revolusi, perubahan dari kami rakyat kecil. Setelah aku udah sarjana Pak, dan memiliki pola pikir yang dewasa, dan dari gigiku putih sampai kuning kayak gigi anjing Pak, baru aku sadar revolusi itu nggak penting. Yang paling penting transformasi dari kalian yang di atas itu. Perbaiki dulu di atas, maka kami di bawah ini akan jauh lebih baik. Terima kasih panutanku. Gimana teman-teman semua setelah melihat video ini? Gua ya respect lah sama abangnya ya. Maksudnya ya seperti inilah harusnya kita itu melihat fakta yang sebenarnya. Jadi menjadi pendukung itu wajar saja, asal jangan fanatik buta gitu loh. Kita harus melihat juga fakta-faktanya. Abang ini mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu ternyata palsu, itu sangat mengecewakan. Tapi kalau memang asli ya berarti terbukti bahwasanya Pak Jokowi jujur gitu loh. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk pendukung yang lain gitu. Kita boleh mendukung, yang penting kita harus melihat fakta juga. Nggak boleh mendukung buta. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Palsu ndasmu itu kok bisa itu loh palsu. Gini ya, dulu itu aku pernah di kampung itu ada orang jual kacang, bungkus kacang itu pakai ijazah. Siapa tahu ijazahnya Pak Jokowi itu dibuat bungkus rajinan kayu, ya semacam bungkus itu loh asbak sama gantungan kunci. Yang beli asbak sama gantungan kuncinya Mayor Teddy. Mungkin dulu nggak punya koran, punyanya ijazah pakai itu. Dipermasalahkan dulu kok kacamataan, sekarang nggak kacamataan. Ya mungkin aja emang bener-bener nggak mampu beli, karena duitnya habis buat kampanye. Nggak jadi. Pak Jokowi bakal nunjukin ijazahnya ke wartawan, tapi wartawan nggak boleh moto. Ya iyalah, jangan difoto. Mau kalian buat apa? Nanti takutnya kalau dibuat pinjol gimana? Nanti kalau dibuat data judol gimana? Kebayang nggak presiden pensiun, ditelepon orang, ditagih utang, pinjol judol? Ya mungkin kalau toh itu benar, beliau lulusan UGM, mungkin bukan Universitas Gajah Mada, tapi Universitas Gawe Mebel. Dari 2019 sampai sekarang masih belum selesai juga tuh polemik ijazah palsu. Padahal tinggal jujur aja sih Pak, biar cepet selesai urusannya. Sulit kali ya buat Bapak untuk jujur? Sulit Pak. Malah membatas-batasi wartawan. Kata Roy Suryo udah kayak Orde Baru aja. Terus Bapak bilang hanya mau menunjukkan ijazah asli di pengadilan kalau diminta. Hei Pak, dari 2011 sampai 2024, 29 orang hakim terjerat kasus korupsi. Yakin kami masih mau percaya penuntasan polemik ini melalui pengadilan? Bahkan Bapak sendiri yang punya track record bagus di pengadilan, ubah-ubah aturan demi anak. Apalagi ini demi Bapak sendiri, pasti bisa dong. Saya mau bilang ini pengalihan isu juga nggak tahu isu mana yang dialihkan. Saking banyaknya isu. Karena udah terlalu gelap kali ya. Nggak deh, terang di sini mah, terang. Terlalu banyak isu, kadang-kadang kita juga sampai bingung ini sebenarnya pengalihan isu itu yang mana. Tapi teman-teman semua, ini juga masih ada ya pendukung dari Pak Jokowi sendiri yang yang keras banget gitu, nggak mau melihat fakta dan justru malah mengatakan bahwasanya Bang Rismon dan juga Bung Roy Suryo itu akan segera ditangkap, dan nanti kalau ketika ditangkap gitu ya masukkan ke Nusa Kambangan saja. Aduh, langsung juga kena ulti sama orang-orang yang mau melihat fakta dan berpikir tentunya ya. Kita lihat videonya. Buang ke Nusa Kambangan sana. Kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan
Jangan di penjara di Jakarta. Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Biar nggak berkuar-kuar lagi. Oke? Kenapa, ha? Kenapa? Laporannya ditolak? Itu pengacara Jokowi kenapa nggak jadi melapor? Hah? Kenapa? Apalagi? Ayo segera dilaporkan. Udahlah, kalian, makanya aku bilang, ketika orang bersuara, nggak perlu Jokowi itu memanggil pengacara, lalu ngancam akan melaporkan. Jokowi aja sekarang kepatikan. Di sidang dia nggak ada. Mana? Kapan laporannya? Udahlah, kalian sekarang ini masyarakat ingin membuktikan kebenaran daripada apa yang sekarang ini menjadi suara daripada Rismon CS. Gak usah, kalian gak usah ancam-ancam seperti itu. Gak usah ancam-ancam. Sekarang ini orang sudah tidak takut lagi. Kenapa? Orang sudah banyak hidupnya sulit. Kesulitan hidup hari ini karena kepemimpinan Jokowi kemarin. Kenapa masyarakat hari ini marah? Karena kepemimpinan Jokowi. Ekonomi hari ini begitu sulit, ya karena kepemimpinan Jokowi. Paham kalian, para pendukung Jokowi? Buat para pembela, pemuja Mulyono, khususnya yang membabi buta, yang tidak menggunakan logikanya. Di sini saya tidak lagi mengkritik, karena bila dikritik, kalian anggap kritikan itu sebagai hujatan. Oleh karena itu, saat ini saya hanya ingin bertanya pada kalian. Saya punya beberapa foto. Yang pertama, foto ijazah UGM Mulyono. Dan yang kedua, foto Mulyono yang terkini. Pertanyaan saya sangat sederhana. Kenapa gusi dan gigi Mulyono di foto ijazahnya berbeda dengan giginya yang sekarang? Menurut kalian bagaimana? Sekarang bukan saatnya kita menyalahkan atau membenarkan pihak manapun ya. Gunakan logika saja. Kenapa gigi dan gusi itu berbeda? Karena mustahil satu orang memiliki dua tipe gigi dan gusi. Akte lahir Obama palsu. Ya, itulah yang dituduhkan oleh sebagian masyarakat Amerika pada saat Obama mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Bahkan politikus selevel Donald Trump secara terang-terangan meragukan keaslian daripada akte kelahiran Obama yang diklaim di Honolulu. Nah, saat itu Obama sebagai negarawan apa yang dia lakukan? Dia tidak berusaha untuk mengancam mereka-mereka yang masyarakat yang meragukan keaslian daripada aktenya, ataupun mencoba mempolisikan Donald Trump yang secara terang-terangan di publik meragukan keaslian daripada akte lahir Obama. Yang dilakukan Obama adalah sesimpel menunjukkan akte asli kelahirannya, dan otomatis saat itu isu tentang akte kelahiran Obama menjadi selesai. Nah, bolehkah masyarakat mempertanyakan akte asli atau ijazah asli daripada pejabat negaranya? Rasanya ya sah-sah saja dan pantas-pantas saja, karena masyarakatlah yang membayar gaji dan segala tunjangan, segala fasilitas yang dinikmati oleh para pejabat negara. Kan mengatakan kalau misalnya mempertanyakan keaslian ijazah adalah suatu sifat kebencian atau mencari-cari kesalahan, justru mereka yang menginginkan ditunjukkan ijazah asli adalah mereka yang mencari kebenaran. Kalau memang ijazah itu asli, maka tidak akan masalah. Itulah kebenaran yang selama ini ingin dilihat dan dicari tahu oleh para pencari atau mereka yang mempertanyakan keaslian dari ijazah pejabatnya. Nah, kalau misalnya mereka yang mempertanyakan keaslian ijazah itu, ingin melihat keaslian ijazah itu, dianggap punya motif membenci, lalu mereka yang mati-matian membela bahwasanya ijazah si pejabat ini adalah asli, padahal mereka tidak pernah melihat langsung ijazah itu, dan mereka juga tidak tahu persis apakah ijazah itu asli atau palsu. Apa motif mereka? Mencari kebenaran atau mencoba menutupi kebenaran? Guys, misalnya saya ini seorang pejabat publik atau pemimpin sebuah negara misalnya, ketika ada kelompok masyarakat yang mempertanyakan soal ijazah saya, maka sikap saya
akan memperlihatkan ijazah saya itu, silakan difoto. Ya toh, los gak rewel, mengatasi ijazah tak perlihatkan gini. Sudah selesai, clear. Berhubung ijazah saya itu tidak jelas, saya mempunyai kekuatan uang dan tim penjilat, maka saya akan kerahkan tim penjilat itu untuk membackup saya soal ijazah yang tidak jelas itu. Kira-kira seperti itulah. Salam waras. Gunakan akal sehat untuk menganalisis soal ijazah ini. Gak usah botak-bot. Ngopi sih deh. Gak bisa turu sampean. Itu bukan jawabannya tegas, tepat dan padat, tapi itu adalah menghindari checkmate. Dari body language-nya, dari mimik wajahnya, dari eye contact-nya atau matanya, dia itu udah menghindar karena dia juga bingung harus jawab gimana. Kebenaran sudah ada di depan mata. Cuman ya namanya buzzer ya kan, karena mereka dibayar, kamu dibayar ya, apapun kamu bela. Jadi kamu itu udah lost dengan apa sih yang namanya kebenaran. Yang ada di pikiran kamu adalah ya saya dapat makan dari situ. Cuman masih ada waktu bro, insaf. Karena jadi buzzer itu nggak keren tau, jadi buzzer itu malah memecah belah NKRI. Jadi insaf ya bro ya, nggak bagus jadi buzzer. Kita normal-normal aja hidup di sini. Yuk kita bangun Indonesia yuk. Derita apalagi yang akan kau tanamkan kepada mantan Raja Jawa, Raja Konoha, yang terhormat Bapak Mulyono. Derita apalagi yang akan kau tanamkan pada kami, pada rakyat yang sekarat, pada kami yang tinggal menunggu mati. Derita apalagi yang akan kau tanamkan di sini, di Kendeng, Dagoelos, Rempang, Tumpang Pitu, Morowali, dan masih banyak lagi. Kami terusir dari tanah sendiri dan tak bisa kabur ke luar negeri. Apalagi pakai jet pribadi. 400.000 cuma untuk roti. Mau kelek anjing. Jangankan untuk roti, untuk beli gas LPG, ibu-ibu kami harus antri. Untuk Pertalite, bapak-bapak kami harus antri. Untuk BPJS, nenek-nenek kami harus antri. Untuk melamar kerja, anak-anak kami harus antri. Apakah ini hasil dari budaya antri? Tai. Lu punya kuasa, lu nggak harus ngantri. Waduh. Lantas derita apa lagi yang akan kau tanamkan? Istana yang katanya akan gagah perkasa seperti Garuda, konon malah mangkrak dipenuhi semak-semak. Makan bergizi gratis, kenapa ayamnya kurang enak? Kurang enak, pelalu PA kurang enak. Buat tabok. Tanya Aska, ayamnya buat tabok. Maka tolong, kami cuma bisa memohon dengan sangat, jangan ganggu kemiskinan kami. Terima kasih.